Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Tri Suhandono, guru SMK Negeri 1 Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah Bapak Fakhrul Abror dan Bapak Wasis Pambuti selaku fasilitator dan pengajar praktik saya. Berikut ini rancangan tindakan aksi nyata. Yang pertama adalah latar belakang. Peserta didik masih terkekang dengan budaya negatif berupa hukuman. Peserta didik menghindari pelanggaran karena takut dihukum. Akibatnya, peserta didik melakukan kebaikan hanya pada saat di depan orang lain. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, peserta didik mampu mewujudkan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah: yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dengan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, mengadakan rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan tim manajemen untuk membahas rencana aksi diseminasi, pemahaman, dan penerapan budaya positif. Kedua, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terkait pemahaman dan penerapan budaya positif. Ketiga, berkolaborasi dengan guru BPPK menjelaskan tentang pembentukan keyakinan kelas. Keempat, guru atau wali kelas memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Kedua, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Selanjutnya, kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pedan, yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan SMK Negeri 1 Pedan,
kami mohon izin untuk menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari kami atas nama Tri Suhandono Eskom, calon guru penggerak angkatan ke-7. Di sini konsep utama modul budaya positif yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, disiplin positif, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara terdiferensiasi. Maksudnya apa? Kita harus mampu membedakan kemampuan dan kebutuhan anak, di mana setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai seorang guru dalam pembelajaran sifatnya adalah menuntun segala kodrat alam dan disesuaikan dengan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah kodrat yang ada pada diri anak masing-masing, yang kodrat tersebut dibawa sejak lahir, ya, dibawa sejak lahir, dan kodrat itu akan kita tuntun, akan kita bimbing untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Jadi di sini guru itu hanya menuntun dan membimbing, ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila apa saja? Satu, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ya, berkebinaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Selanjutnya, bernalar kritis, mandiri, dan ya, kita harus sabar semuanya. Ya. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ketika kita mendisiplinkan anak, pasti adanya hanya apa, Bapak Ibu? Hukuman tuh. Anak yang terlambat upacara, silahkan berdiri di samping tiang bendera. Itu namanya hukuman. Ya, itu namanya hukuman. Siapa yang tidak mengerjakan PR, silahkan keluar kelas. Nah, itu namanya hukuman. Maka paradigma itu harus kita rubah. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita yang mewajibkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan dari kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ketika kita dalam suasana merdeka, kita wajib mendisiplinkan diri kita sendiri, bukan karena orang lain, ya. Jadi anak ketika mengikuti upacara itu tidak karena takut dihukum, tapi karena rasa cinta kepada tanah air. Maka harus kita tanamkan terlebih dahulu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nilai kebajikan universal itu misalnya disiplin, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebersihan, green school,
itu harus muncul dari diri kita sendiri, intrinsik bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu karena nanti ada hukuman dari sekolah dan sebagainya. Kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya. Jadi ada makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, itu adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, ini siswa kita juga harus memiliki kebutuhan kasih sayang. Kadang-kala ada anak kita yang di depan gurunya tok-toke berbuat kesalahan atau melempar sesuatu. Biar apa? Ditegur Bapak Ibu guru. Fungsinya untuk apa? Biar diperhatikan. Nah, kita harus tanggap, oh anak itu ternyata butuh kasih sayang. Oke, bapak-bapak monggo nih. Terus yang ketiga penguasaan. Jadi anak di dalam kelas itu memiliki butuh penguasaan. Misalnya ketika ada Bapak Ibu guru bertanya, langsung acungan jari. Nah, ada yang menjadi ketua kelas, semuanya harus mengikuti ketua kelas, harus saya yang mengatur. Itu kebutuhan anak untuk berkuasa di kelas. Kita harus memahami semuanya. Oke. Yang berikutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Bapak Ibu ketika kita pembelajaran tidak boleh memaksakan sesuatu kepada anak. Rumusnya ini, kamu harus seperti ini. Nah, yang penting nilai akhirnya sama. Nah, terserah anak itu golek saka ngendi hasil prosesnya seperti apa, yang penting hasilnya sama, ya. Misalnya P5 goreng itu tuh minyaknya kayak gini. Yang penting hasilnya nanti sama yang dikehendaki. Entah prosesnya seperti apa kita serahkan kepada anak karena anak memiliki hak kebebasan, ya. Yang terakhir kesenangan. Anak itu membutuhkan kesenangan di dalam kelas. Bapak Ibu guru tidak boleh berwajah murah, medeni, ya. Karena anak kita butuh kesenangan di dalam kelas, ya. Setiap pembelajaran itu intinya harus menyenangkan, tidak banyak tugas dan sebagainya. Jadi kita harus memahami semua kebutuhan hidup dari anak atau kebutuhan dasar dari siswa kita. Kebutuhannya apa? Nah, gitu sesuaikan, ya. Kita harus mengetahui semuanya. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu namanya motivasinya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya semuanya. Oh, pengen dialog, oh pengen diperhatikan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi tidak dihukumi saya harus taat patuh itu, ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, motivasi ini bersifat eksternal. Artinya apa? Karena orang lain, ya. Anak rajin karena gurunya takut. Anak tidak terlambat karena takut dihukum, nah, dan sebagainya. Contoh siswa disiplin karena takut dihukum tadi, ya. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi motivasi mendapatkan penghargaan juga dari orang lain. Ya, sebagai contoh, ketika guru memberi pertanyaan kepada muridnya di kelas, tidak satupun ada anak yang mengacungkan jari untuk menjawab. Tapi ketika guru menyampaikan, kalau ada yang menjawab, saya kasih uang 10.000. Anak berbondong-bondong boleh jawaban, itu pasti, ya.
Misalnya ketika olahraga, siapa yang bisa lari ke sana sampai ke sini 1 menit, saya kasih uang 50.000, pasti dong maju kabeh. Tapi kalau tidak ada motivasinya. Jadi ini untuk motivasi mendapatkan imbalan. Ya. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan dari eksternal. Misalnya orang belajar biar pandai, mendapatkan juara 1 itu tidak mengharapkan ketika upacara dipanggil juara 1 kelas ini. Dia motivasinya tidak mungkin seperti itu, karena dia ingin mencapai cita-cita. Kalau ada sebuah reward atau penghargaan, itu dia tidak mengharapkan. Ya. Ketika Bapak Ibu guru datang ke sekolah tidak terlambat, ya, datang pagi mungkin jam 6, setengah 7 sudah sampai, itu karena motivasi dirinya sendiri, bukan dari sekolah. Ya, karena apa? Mungkin motivasinya biar tidak terlambat datangnya awal, ya, dan sebagainya. Ini 3 motivasi, ya, motivasi hukuman, motivasi imbalan, dan motivasi dari diri sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, disiplin kalau menimbulkan hukuman itu pasti menyakitkan. Ya, tidak saja anak-anak, kita saja kalau terkena disiplinan hukuman pasti menyakitkan kan? Ya, begitu juga anak-anak. Ketika upacara terlambat, dijemur atau disuruh berdiri di depan di samping tiang bendera itu menyakitkan, dilihat banyak orang. Ya, menyakitkan itu sebenarnya. Merasa tidak nyaman, digatek wong akeh. Kayak berarti ya, kurang disiplin. Merasa takut. Jadi kalau ada hukuman itu pasti adanya takut, ya. Adanya takut. Hukuman itu memaksa. Ya. Hukuman itu memaksa. Terus yang berikutnya, hukuman itu menyembunyikan kesalahan. Misalnya ada dalam satu kelas itu ada beberapa anak melakukan kesalahan. Kadang-kala satu kelas menutupi itu biar tidak ketahuan Bapak Ibu guru. Dengan hukuman menjadi rendah diri. Kayak tadi disuruh berdiri di samping tiang bendera karena tidak disiplin. Nah, itu menjadi rendah diri. Ya. Konsep disiplin yang gagal yang berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Ya, tidak efektif. Karena apa? Anak akan ketergantungan. Aku biar dikasih penghargaan besok, saya harus melakukan ini. Merusak hubungan. Jadi sesama anak didik itu akan merusak hubungan. Tidak memberi kesempatan orang lain atau anak lain untuk melakukan yang terbaik. Mesti kui terus. Kui sesuk meneh sing entuk ya penghargaan ya kui. Tidak ada yang lain. Nah, itu akan merusak hubungan, mematikan kreativitas juga. Wis rasah wae. Biar kayak terus sing entuk penghargaan. Ya. Menurunkan kualitas. Nah, ini di kelas itu pasti yang berkualitas yang itu saja, yang lainnya terus ngelokro. Wah, udah biasa saja. Terus merampas hak menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita mau menginginkan suatu penghargaan itu karena tidak dimotivasi oleh diri kita sendiri, tapi menginginkan sebuah imbalan. Berarti harga diri kita itu ya sebesar itu. Misalnya kalau imbalannya 50.000, berarti harga diri kita hanya 50.000. Nah, kita tidak mau mampu menunjukkan jati diri kita seorang pribadi. Konsep disiplin identitas sukses. Nah, yang pertama itu harus ada konsekuensi, ya. Konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Ketika di kelas itu ada konsekuensi dalam kelas setiap anak, itu perlu dimonitoring oleh guru, pelaksanaannya seperti apa, ya. Ada stimulus dan respon. Siswa menghormati peraturan.
kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Apabila seorang anak itu melakukan kesalahan dan mendapat konsekuensi, dia pasti akan merenungi kesalahan tersebut. Ya. Terus selanjutnya identitas sukses yaitu dengan restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Restitusi merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan terhadap anak, ketika ditawarkan menggunakan restitusi, ketika anak tidak mau, ya sudah, namanya tawaran bukan paksaan. Menuntun anak untuk melihat diri dalam diri. Jadi ketika kita melakukan restitusi, anak salahnya apa? Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Bagaimana memperbaiki kesalahan kamu? Nah, seperti itu namanya restitusi, sehingga mengembalikan ke dirinya sendiri, bukan menghakimi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Terus berikutnya, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi karakter anak yang kita bangun, yang kita perbaiki dari restitusi tersebut. Fokus pada solusi. Jadi kalau restitusi itu solusinya apa? Dari kesalahan kamu itu apa yang akan kamu perbaiki. Tapi kalau hukuman, ya kamu dihukum di sana. Itu namanya hukum. Ya. Kalau restitusi itu adalah mencari solusi. Ya. Ini nanti bisa diterapkan bukan untuk siswa saja, bisa untuk diterapkan di sekolah. Yang terakhir, mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak merasa bersalah, itu kadang bergabung dengan kelompoknya itu agak rendah diri, agak sungkan, sehingga dengan restitusi ini akan mengembalikan siswa pada kelompoknya. Berikutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Ya. Jadi restitusi itu mengembalikan siswa pada kelompoknya dan menguatkan karakternya. Ya. Jika mengakui kesalahannya, mau memperbaiki, karakternya menjadi kuat. Kalau dihukum, mungkin akan timbul pendendam. Oh, saya sering dihukum Pak Guru itu. Awas. Nah, kadang seperti itu. Ya. Ciri-ciri restitusi: siswa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, siswa menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol untuk dirinya, bukan yang kontrol orang lain, siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini ciri-ciri restitusi. Perbedaannya, ada suatu kasus, ya, ketika siswa sering terlambat masuk ke sekolah. Perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa dengan meminta membersihkan kelas sampai bersih. Nah, itu hukuman. Kalau siswa terlambat, ayo dibersihkan kelasnya sampai bersih. Ya. Guru marah dan siswa merasa takut. Ya. Kadang terlambat lagi. Apa? Ayo silahkan dibersihkan kelasnya. Yang berikutnya, konsekuensi. Sebagai konsekuensi siswa yang terlambat yaitu membersihkan papan tulis sampai jam terakhir. Konsekuensi ini disepakati oleh satu kelas, bukan dari guru. Dari kesepakatan satu kelas, kalau ada siswa yang terlambat, maka nanti harus membersihkan papan tulis dari jam pertama sampai jam terakhir. Maka ketika ada anak yang melanggar, konsekuensinya apa? Nah, silahkan dikerjakan. Di sini guru akan tegas dan siswa menghormati kesepakatan tersebut. Nah, ini nanti yang kita lakukan hari ini untuk siswa-siswa kita juga. Yang terakhir, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar dan membantu menyelesaikan masalah. Jadi ketika anak terlambat, kenapa kamu terlambat, nak? Ya. Saya bangun kesiangan. Ketika kamu melakukan kesalahan tersebut, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, maka siswa akan menjawab,
disiplin, Pak. Nah, oke. Kalau melanggar keyakinan kelas disiplin, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, pasti anak mungkin akan berangkat lebih awal, bangun lebih awal, memasang alarm di HP untuk tidak bangun terlambat. Nah, itu namanya solusi. Namanya solusi untuk memecahkan masalah. Di sini guru dan siswa terbuka. Guru dan siswa terbuka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka pada restitusi ini anak akan bercerita, ya, akan menyampaikan unek-uneknya. Pak, saya terlambat karena ini. Pasti akan bercerita panjang. Nah, kita sebagai guru mendengar, ya, mendengar, memperhatikan. Setelah memperhatikan, nah itu tadi, mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi kita mindsetnya sudah berubah ketika ada anak terlambat dan sebagainya, bukan kita hukum. Nah, ini adalah kurikulum merdeka yang harus kita lalui saat ini. Jadi kurikulum merdeka itu tidak ada hukuman lagi, adanya adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dilakukan di kelas ketika anak mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan, maka harus direstitusi, ya, harus direstitusi. Nah, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, menghukum, ya. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Nah, mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Posisi mana kita sekarang ini? Ya, posisi mana kita sekarang ini? Ya. Contoh, kasus siswa terlambat mengikuti upacara bendera. Itu pada posisi penghukum, ya. Pasti mungkin kata-kata yang kita sampaikan, kamu selalu saja terlambat dan membuat masalah. Nah, ini Pak Jody banget, ya. Ya. Sana berdiri di samping tiang bendera. Nah, ya toh? Kadang pakai mic banter, ayo berdiri sana. Itu posisi kita sebagai penghukum, ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi berapa kali Bapak itu selalu memberitahu kamu, Bapak selalu merasa kecewa dengan kamu. Nah, ini anak merasa bersalah. Oh, berarti saya itu mengecewakan Bapak Ibu guru, ya. Ini membuat anak menjadi rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Ya sudah. Jadi sebagai teman itu nada bicaranya seperti teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ya. Besok-besok jangan terlambat lagi, ya. Ya. Ayo bantu demi Bapak. Nah, ini sebagai teman. Jadi kita berbicaranya dengan teman. Nah, posisi kita sampai di mana? Mungkin ada sudah sampai di posisi teman. Mungkin ada yang posisi penghukum. Nah, terus yang keempat, pemantau. Pemantau ini bersifat lebih ke data, ya, lebih ke data. Nah, ini BK banget nih, BK banget. Jadi peraturannya apa? Kamu sudah melanggar berapa kali ini? Nah, di sini, ya. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Nah, ini kita sebagai pemantau, yaitu penegak disiplin, penegak peraturan. Ini untuk pemantau. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer. Itu kata-kata yang diberikan adalah kata-kata sebagai solusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu di mana? Ya, nah. Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, jadi kesalahanmu di mana? Bagaimana memperbaiki kesalahan itu? Nah, kita harapkan dari kita sebagai pendidik, mulanya dari penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman dan pemantau, kita berubah sebagai manajer, ya. Mungkin kalau dengan teman, ya, sebagai teman kita dekat dengan anak, ya, dekat dengan anak. Tapi kadang anak-anak tidak menghargai kita seorang guru, ya, tidak menghargai kita seorang guru. Kalau yang lainnya itu, yang menghukum, membuat rasa bersalah dan memantau itu
menakutkan. Ya. Terus yang manajer ini adalah pemberi solusi. Jadi bisa merangkum semuanya ini. Ya, mulai dari kesalahanmu apa, konsekuensinya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini untuk penerapan 5 posisi kontrol. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja yang kita terapkan di sekolah? Ya. Ya. Kenapa tidak peraturan, tapi keyakinan? Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini ketika kita membuat keyakinan kelas itu harus melibatkan semua anggota kelas, tidak memandang agama dan sebagainya. Ya, harus menjadi kesepakatan bersama dalam satu kelas. Menurut Goosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi ketika kita membuat suatu kesepakatan dan menjadi keyakinan kelas, itu akan tergerak untuk melaksanakan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan itu pasti banyak yang melanggar, mencoba melanggar itu banyak. Anak-anak itu kita beri peraturan, contohnya yang terakhir green school, masih banyak anak yang memakai sampah plastik. Itu sudah kita buat peraturan, tapi banyak yang melanggar. Nah, itu kita koreksi. Bisa nanti menggunakan keyakinan kelas, kita masukkan green school masuk keyakinan kelas. Nah, kesepakatannya apa, konsekuensinya apa, nanti disepakati bersama dalam satu kelas. Ketika ada yang menyalahi green school, maka teman-temannya lah yang merestitusi, bukan gurunya. Nah, itu kita juga akan mengurangi intervensi kita kepada anak. Anak akan berjalan sesuai dengan keyakinan tersebut. Tidak usah Pak Jody setiap upacara banyak melanggar green school, masih banyak sampah dan sebagainya. Nah, kita nanti usahakan untuk keyakinan kelas dapat diterapkan di kelas masing-masing. Kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 12 RPL 2, ya, berdiskusi membuat kesepakatan dulu. Jadi nanti Bapak Ibu guru, wali kelas masuk di dalam kelas, berdiskusi dulu dengan anak didiknya dalam satu kelas, keyakinan kelas apa yang akan kita susun, ya, yang akan kita susun. Selanjutnya merumuskan keyakinan kelas, kita tulis di kertas, ya, keyakinan kelas yang sepakati kita tulis di kertas. Selanjutnya ditempel di dinding, biar semuanya tahu ketika masuk kelas, oh, keyakinan kelas kita disiplin, kebersihan, terus religius, green school. Ketika ada sebuah keyakinan kelas yang dilanggar, segera akan diperbaiki. Ya. Nah, keyakinan kelas di 12 RPL 2 itu yang sudah kita buat: disiplin, peduli lingkungan, bersikap jujur, religius, toleransi. Nah, Bapak Ibu nanti wali kelas bisa menambahkan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Pak, itu kurang, silahkan ditambahkan. Tapi untuk keyakinan kelas jangan banyak-banyak, yang maksimal 5 atau 6, biar dapat dilaksanakan. Tapi kalau terlalu banyak, nanti anak juga akan melaksanakan sulit. Jadi yang mudah diingat. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu aturannya ini, ya, hukumannya ini, ada skornya dan sebagainya. Nah, di sini tidak ada. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada larangan, dilarang membuang, tidak ada. Ya, adanya kebersihan lingkungan. Nah, di sana dijabarkan nanti kesepakatan atau tindakannya apa? Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, terus mengambil setiap ada kotoran di kelas bagi anggota kelas dan sebagainya. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekelas.
keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi kita melihat nanti lingkungan kelas itu apa dulu, ya, baru kita buat keyakinan kelasnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti dilibatkan Bapak Ibu guru, anak-anak kita silahkan usul. Nah, setelah usul nanti kita tampung. Nah, setelah kita tampung baru kita tuliskan. Ya, gitu. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas. Jadi, merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Jadi restitusi itu membuat kelas menjadi nyaman, ya, bagi warganya di kelas tersebut maupun nanti bagi Bapak Ibu guru semuanya. Segitiga restitusi itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang dilakukan pertama ketika merestitusi suatu masalah yaitu menstabilkan identitas. Kita meyakinkan anak dengan mengatakan kalimat sebagai berikut. Ya, nanti ketika anak berbuat salah, kita dapat menyampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita berusaha memposisikan diri kita sebagai yang membuat bersalah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita memposisikan sebagai anak yang bersalah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya, jadi menguatkan anak dulu, ya. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, ya. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Guru dapat mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya melempar botol kepada temannya, melempar botol di atas genteng, ya, itu kan lebih buruk dari membuang sampah tidak pada tempatnya, ya. Atau melempar sampah di taman, itu juga hal yang buruk. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Jadi alasannya apa? Nanti anak akan bercerita. Terus selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga, ya. Yaitu kita akan menyampaikan apa yang kita percayai di dalam kesepakatan kelas tadi, ya. Atau keyakinan kelas apa yang dilanggar, ya. Ketika kesepakatan sudah ada, ya, maka keyakinan kelas apa yang dilanggar. Terus apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, ya. Ketika kamu sudah memperbaiki kesalahan tersebut, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, misalnya yang disiplin tadi, saya ingin menjadi seorang yang bertanggung jawab. Saya ingin menjadi seorang yang disiplin. Nah, dengan hal tersebut, kita tidak usah menghukum, anak akan sadar dengan sendirinya. Nah, sehingga kesimpulannya, ketika kita ada permasalahan dengan anak yang berkaitan dengan keyakinan kelas, maka harus direstitusi. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita harapkan dengan restitusi ini anak akan sadar akan kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Nah, ini sebagai contoh, saya sudah melakukan aksi nyata dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu kasus membuang sampah sembarangan kepada seorang anak. Dan kita abadikan
menjadi sebuah video. Ya. Ini suaranya enggak keluar. Jadi kita restitusi dari awal, menstabilkan identitas. Terus yang kedua, keyakinan salah tadi ya, bersalah tadi, terus menanyakan keyakinan kelas. Ya. Nah, setelah di restitusi ini, sekarang pada posisi validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan kesalahannya apa di sana. Terus berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar pada anak tersebut. Nah, setelah menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar, apa yang akan dilakukan dengan membuang sampah tadi yang tidak pada tempatnya? Kita tunggu sebentar. Nah, mungkin sambil menunggu video ini ada Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan atau memberikan masukan kepada kami selaku calon guru penggerak, bisa disampaikan. Nah, ini proses untuk memperbaiki kesalahan. Anak mengambil sampah tersebut dan memasukkan ke dalam bak sampah. Dan selesai. Jadi anak sudah memperbaiki kesalahannya. Ya. Budaya sekolah yang efektif merupakan nilai-nilai kepercayaan dan tindakan sebagai hasil kesepakatan bersama yang melahirkan komitmen seluruh personil untuk melaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Komariah dan Triyatna 2010 halaman 102. Demikian diseminasi sebentar nih. Ya. Oke, demikian diseminasi yang bisa kami sampaikan. Sebelum aksi nyata mungkin ada masukan atau pertanyaan, monggo. Ya, sedikit Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih, ini sangat mengena sekali. Artinya hal ini jika diterapkan dalam kehidupan yang sehari-hari, itu memang kita lebih mengambil ke rosok daripada ke tindakan atau hukuman. Ini terus terang saya sangat tertarik dan akan kita laksanakan untuk kedepannya. Hanya apakah hal ini juga akan berlaku pada kasus-kasus yang tidak ringan, artinya tidak terlambat apa-apa, artinya tiba-tiba mak betul terbisi atau medis. Nah, seperti itu. Terus kepada anak yang kita sampaikan ternyata 1, 2, 3, 4 kali teguran, bahkan tentang rambut itu kalau yang merasa gondrong lihat saya seolah-olah lihat jin. Jadi sesuai lihat jin. Jalan yang seharusnya Solo Jogja bisa untuk 1 truk atau 2 truk, lihat saya itu menghilang. Nah, kadang apakah seperti itu bisa kita konsepkan seperti ini? Terima kasih. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Joko Edi. Pertanyaan kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan anak. Misalnya ada anak yang melakukan sesuatu sehingga terjadi kecelakaan tadi yang disampaikan Pak Joko Edi. Nah, itu sudah masuk ke tindak kriminal nih. Jadi sudah masuk ke tindak kriminal, tidak bisa kita cover di sini. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Artinya apa? Sesuai dengan kondisi di kelas itu. Ya, kalau anak terjadi kecelakaan itu kan sudah di luar sekolah itu. Ya. Jadi kita tidak bisa melakukan restitusi. Nggak mungkin kembali toh yang kecelakaan itu terus akan ting-ting lagi kan nggak bisa. Nah, itu nggak bisa direstitusi itu. Nah, yang berikutnya tadi anak laki-laki yang gondrong, bagaimana sering melakukan gondrong. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di keyakinan kelas. Jika anak siswa laki-laki berambut pendek, nah nanti
dibuat kesepakatannya. Apa kesepakatan itu tadi? Misalnya ketika anak-anak ada yang rambut menyentuh kuping, nah konsekuensinya apa? Nah, misalnya nanti memotong sendiri di pelintas dan sebagainya. Itu tapi yang melakukan anak sendiri, bukan kita. Jadi kita buat kesepakatan dulu, Pak Jody. Kita buat kesepakatan dulu dengan anak tentang rambut tersebut. Nah, itu tadi sudah disampaikan di awal. Ketika kita merdeka, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Ketika tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka yang harus mendisiplinkan adalah orang lain. Oke. Mendisiplinkan adalah orang lain, dalam arti adalah sekolah. Oke. Ketika ada keyakinan kelas dilanggar, tapi kok dilanggar terus, tidak bisa direstitusi, yaitu tadi kekuatan eksternal atau ekstrinsik yang harus berlaku. Begitu Pak Joko Edi. Ya. Mungkin ada yang lain? Monggo Pak Anu. Terima kasih untuk waktunya. Ini tadi langsung kejadian tadi waktu mau upacara. Terutama ini nanti di kelas tadi di kelas 11 BDB 2. Ini tadi saya saling kejar mengejar Pak. Karena datangnya telat. Kurang lebih telatnya ya 20 menit. Nah, ketika saya mau menghampiri, malah melarikan diri, masuk ke rumah orang lain. Nah, nah, terus saya mengajak sama tim dari POSIS. Dan sampai saat ini anak tersebut belum menyebutkan namanya. Ini ada bukti fotonya di video. Nah, untuk mengatasi ini, apa boleh ya, karena ketem-ketem. Nah, dengan adanya ini tadi yang disampaikan Pak Tri, dengan ini solusinya gimana? Atau hanya kita masuk ke kelas, biar yang menyampaikan itu yang dari kelas. Nah, ini memang sebenarnya dia sudah saya sudah sampaikan kepada wali kelasnya. Nah, ini apa yang kita sampaikan oleh Pak Tri? Nah, ini mungkin dalam hati kecil saya mungkin dengan itu lah gimana solusinya? Itu aja ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Anung. Jadi karena kita belum menerapkan ini semua, kita coba membuat keyakinan kelas. Karena di sekolah ini kan belum ada kesepakatan antar siswa. Ya, kita buat kesepakatan antar siswa. Di sini Bapak Ibu guru wali kelas berperan. Ya, disiplin nanti kaitannya yang pertama disiplin masuk pelajaran, disiplin upacara. Nah, nanti poin-poin di sana ketika anak terlambat ikut upacara konsekuensinya apa? Dituliskan ya biar anak sendiri yang menyebutkan. Misalnya nanti ini anak loh ya, bukan guru ya. Nanti ketika saya terlambat upacara, saya akan membersihkan kamar mandi, atau nanti kesepakatan bersama membersihkan kamar mandi. Nah, itu kesepakatan anak, bukan nanti yang terlambat membersihkan kamar mandi. Nah, jadi kesepakatan anak. Ya, itu kita coba dulu. Ya, kita intervensi dengan kesepakatan kelas. Nah, ketika nanti ada anak yang terlambat upacara, kita catat mungkin, atau temannya kita catat, ketika masuk kelas disampaikan, oh si A si B tadi terlambat. Nah, kamu sudah melanggar keyakinan kelas, apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu tadi silahkan dipraktekkan. Kalau tidak mau, ya sudah ganti hukum sak kelas, temannya biar maju bersama. Karena itu sudah kesepakatan. Namanya kesepakatan, kalau ada yang tidak konsekuen satu, monggo, kan gitu. Namanya warga kelas kalau sudah sepakat, seperti kita sepakat ya, hari Senin itu seragamnya kayak gini, pasti nggak ada yang satupun melanggar, berani melanggar izin dewi, kan gitu. Nah, sama dengan anak kita, posisikan seperti itu dulu. Ketika pelanggaran itu dilanggar terus menerus dan kontinu, direstitusi tidak bisa. Tadi yang saya sampaikan, kemerdekaan itu ketika tidak bisa diintervensi diri sendiri, maka harus diintervensi oleh orang lain. Dalam ini adalah peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah itu terakhir ketika kita menangani anak yang tadi direstitusi tidak bisa.
Demikian Pak Anu. Oke. Ada lagi monggo Bapak Ibu? Tidak ada? Cukup nggih? Ya, cukup. Terus selanjutnya Bapak Ibu untuk mewujudkan ini semua, setelah diseminasi ini kita akan melaksanakan aksi nyata, yaitu membuat keyakinan kelas kepada nanti semua Bapak Ibu wali kelas masuk ke kelas masing-masing untuk memimpin menyusun keyakinan kelas apa yang saya paparkan tersebut. Nah, untuk membuat keyakinan kelas tersebut saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru BPBK. Teknis pelaksanaannya nanti akan dipandu oleh Ibu Novi. Monggo Ibu Novi untuk disampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu guru semua. Di sini saya mau membantu untuk memandu tentang teknis pelaksanaan keyakinan kelas. Di sini nanti kita memohon kerjasamanya antara wali kelas untuk melaksanakan pelaksanaan teknis keyakinan kelas. Seperti itu. Nanti akan kita berikan sarana prasarana untuk pelaksanaannya, seperti lembar, kertas, spidol, dan yang lain-lain yang nanti akan kita sampaikan sesuai dengan kelas. Untuk teman-teman dari BK silahkan maju ke depan. Di sini kita sediakan 3 kertas manila ya. 3 kertas manila berwarna merah, kuning, dan hijau. Yang ketiganya nanti sesuai dengan kelas masing-masing. Warna hijau kelas 1 yang akan dibawakan oleh Ibu Siva. Silakan ke depan Ibu Siva. Yang kelas 2 warna kuning yang akan dipandu oleh Bu Ati. Yang kelas 3 itu warna merah yang akan dipandu oleh Ibu Tina. Teknis dalam melaksanakan pembentukan keyakinan kelas nanti yang Bapak Ibu wali kelas akan terima ada 2 form seperti ini, terus kertas manila dan spidol. Hanya sekedar contoh yang kita berikan. Di sini ada keyakinan, tindakan, dan konsekuensinya. Seperti itu. Yang perlu Bapak Ibu tekankan, setidaknya harus ada 5 keyakinan kelas yang nanti disepakati di dalam kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah keyakinan tentang religius, disiplin, peduli lingkungan, dan toleransi. Itu nanti akan kita bagikan sebelum kita nanti masuk ke kelas. Kalau ada sesuatu yang belum paham, nanti bisa ditanyakan. Anak bisa diarahkan berkreasi membuat keyakinan kelas yang ke dalam kertas manila yang tadi kita berikan, biar kesannya tidak kaku. Misalnya, ini ya contoh yang religius. Melaksanakan sholat wajib berjamaah di kelas tepat waktu. Itu tindakannya ya, tentang keyakinannya religius, tindakannya seperti itu. Konsekuensinya itu misalnya melaksanakan sholat sendiri dan lapor ke wali kelas. Itu nanti bisa dibuat kreasi, ditulis di mana seperti itu, dibuat kreasi dan ditulis, ditempelkan di kertas manila. Contoh lagi misalnya disiplin ya, mengerjakan
keyakinannya tentang disiplin, tindakannya itu mengerjakan tugas tepat waktu, konsekuensinya itu apa? Mendapatkan tugas tambahan. Tugas tambahan seperti apa operasionalnya? Nanti disepakati bersama-sama di kelas itu. Untuk murid kita hanya sebagai fasilitator. Saya mau tanya sekaligus mau ke teman-teman. Itu berarti satu keyakinan kelas itu bisa beberapa tindakan ya? Iya. Terus dari satu tindakan berarti ada satu konsekuensi. Ya. Intinya ada 4 poin itu yang harus ada di kelas tentang pengembangannya tindakan dan konsekuensinya itu monggo dikembangkan di kelas masing-masing. Mungkin kelas 1A dengan kelas 1 AKL dengan OTKP beda dan sebagainya, tetapi poinnya harus ada 4 itu. Ada yang religius, disiplin, peduli lingkungan, dan toleransi, seperti itu. Yang Green terkait School. dengan Green School itu bisa dimasukkan di disiplin peduli lingkungan, iya, peduli lingkungan. Sepakati mungkin karena itu program dari sekolah untuk membangun karakter yang lebih bagus tentang membawa alat makan dari rumah, terus membuang sampah tidak sembarangan dan sebagainya, itu bisa dimasukkan dan konsekuensi serta tindakannya bisa dimasukkan di peduli lingkungan. Begitu. Terima kasih bisa. Gitu. Bisa. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, menambahkan 2 poin yang religi diupayakan wajib ya. Yang pertama, bagi siswa yang memunculkan rambutnya begitu, nanti tindakannya siswa yang menambahkan rambutnya atau tanpa cukup begitu, itu mohon direligi karena itu aksi nyata di materi kami ada. Yang kedua, kuku yang panjang karena sunnah kuku di Islam itu pendek setiap juta dipotong. 2 poin itu kalau disisipkan di religi. Terima kasih. Untuk teknisnya ya ibu-ibu bapak semuanya, nanti bisa dibuat kreasi mungkin seperti jadwal kebersihan kelas. Contohnya mungkin seperti ini, bisa dibuat di Canva seperti itu, nanti baru ditempelkan di kertas manila seperti itu. Jadi biar anak-anak kan kadang kalau hanya tulisan seperti ini saja biasanya malas untuk membaca atau jadi sulit diingat. Nah kalau sudah dikreasikan seperti ini biasanya kan anak-anak lebih tertarik untuk membaca dan mungkin bisa lebih diingat seperti itu. Di foto Semua untuk spidol atau kreasinya silahkan dikreasikan dari masing-masing kelas tersebut. Contohnya ada di YouTube ya, banyak sekali tentang keyakinan kelas. Bisa dilihat. Terima kasih. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, untuk teknis saya kira cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novi. Bapak Ibu saya tambahkan nanti untuk membuat keyakinan kelas akan diberikan panduannya setiap wali kelas 1 lembar. Yang tadi isi contohnya itu nanti bisa dikembangkan. Terus yang kedua nanti mungkin ada masukan di spidolnya itu untuk tulis di papan tulis. Ya, tulis di papan tulis keyakinan kelas apa yang diinginkan warga kelas. Setelah disepakati baru dipindahkan di form. Ya. Di form atau di kertas manila. Mungkin kalau di kelasnya pengen berkreasi mau dibuat print-printan dicetakan dengan warna-warni dipersilahkan. Kalau tidak nanti bisa dituliskan di kertas manila menggunakan spidol tadi terus ditempelkan di kelas. Terus yang terpenting Bapak Ibu nanti dalam proses membuat keyakinan kelas mohon difoto. Okay. Difoto ya, prosesnya seperti apa difoto diabadikan. Terus nanti misalnya sudah sampai menempel juga difoto seperti tadi yang saya lakukan. Terus dikirimkan ke link ya. Nanti ada link pengumpulan foto akan kami share di grup SMK. Oke, Bapak Ibu saya ucapkan banyak terima kasih telah mengikuti diseminasi saya. Semoga keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat nanti dapat berjalan
dan membawa perubahan di SMK Negeri 1 Pedan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, terkait dengan aksi nyata program guru penggerak oleh salah satu guru di SMK 1 Pedan, yaitu Bapak Tri Suwandono, yang telah menyampaikan program terkait aksi nyata tentang budaya positif, yaitu diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di SMK 1 Pedan. Ini merupakan satu program yang luar biasa. Harapannya dengan diseminasi ini kemudian nanti dapat dilaksanakan, ya, dilakukan aksi untuk pembiasaan karakter positif yang ada di lingkungan SMK 1 Pedan, sehingga dengan adanya karakter-karakter positif yang nanti dilaksanakan ini akan menunjang perwujudan visi dari SMK Negeri 1 Pedan, yaitu untuk tamatan berkarakter kuat, kompeten, cerdas, peduli lingkungan, dan berdaya saing global. Nilai-nilai ini hanya dapat dicapai kalau program-program dilakukan dalam bentuk pembiasaan, sehingga nilai-nilai karakter-karakter unggul ini sudah diaplikasikan dalam keseharian. Tidak ada lagi nanti yang namanya hukuman di sekolah, yang ada adalah restitusi, ya. Anak-anak harus menetapkan sendiri nilai-nilai apa yang akan mereka capai, kemudian mereka menetapkan, ya, bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut. Kemudian kalau sampai ada pelanggaran-pelanggaran, mereka sendirilah yang membuat konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga tidak ada lagi bentuk-bentuk hukuman yang mungkin dinilai akan memberatkan, tetapi mereka menyadari akan segala tindakan-tindakan mereka, dan mereka belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sendiri. Harapannya karakter-karakter positif akan betul-betul tertanam pada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Homsatun Widyastuti, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Pedan. Saya adalah rekan kami Bapak Tri Suwandono Eskom selaku CGP, calon guru penggerak angkatan 7 Klaten. Terkait dengan apa yang didiseminasikan beliau, Bapak Tri Suwandono telah menyampaikan satu hal yang luar biasa, Masya Allah, terkait dengan pembiasaan positif yang nanti akan ditumbuhkan di siswa-siswa SMK 1 Pedan. Beliau menyampaikan dengan amat sangat jelas, gamblang, dan disertai dengan contoh-contoh, sehingga kami selaku rekan-rekannya bisa mencerna, memahami, dan mempraktekkan di lapangan. Dan hari ini tadi kami telah mempraktekkan membuat satu program yang dibuat oleh Bapak Tri Suwandono, yakni membuat keyakinan kelas yang kami praktekkan di kelas. Dan hebatnya siswa itu merasa dihargai, siswa merasa dihormati, dan merasa keberadaannya itu diistimewakan. Dan di sini Bapak Tri Suwandono menyampaikan bahwa setiap anak itu istimewa, begitu, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semua istimewa. Dan mereka adalah produk-produk yang luar biasa dari Sang Pencipta, dan kami melaksanakan keyakinan di kelas dengan sangat lancar. Siswa ada satu kesepakatan, kebiasaan-kebiasaan positif yang ditumbuhkan di kelas itu, dan ternyata bagi sang pelanggar, bagi siswa yang melanggar,
tidak diperkenankan untuk memberikan sanksi atau hukuman atau panis baik fisik maupun psikis. Siswa diajak untuk memberikan solusi dari setiap pelanggaran yang ada sehingga mereka semakin sadar diri dan siswa semakin merasa nyaman ketika harus belajar gitu. Berikutnya, satu harapan dari program ini adalah saya berharap dengan program ini terus berjalan dengan lancar, kemudian bisa memunculkan kesadaran dari para pendidik, Bapak Ibu guru bahwa hukuman itu bukan suatu yang tepat untuk menegakkan kedisiplinan. Akhirnya harapan kepada Bapak Ibu guru bisa mengistimewakan setiap anak, kemudian harapan kepada siswa-siswa bisa terbentuk karakter yang bagus, karakter yang berdisiplin, yang religi, termasuk tadi disampaikan ada poin-poin indikator religius yang itu sangat mendukung juga. Saya selaku guru pendidikan agama Islam merasa ada rekan yang ikut bertanggung jawab dalam menumbuhkan karakter religi itu. Kemudian harapan bagi Bapak Tri Suwandono selaku CGP, semoga kegiatan prosesi calon guru penggerak berjalan dengan lancar, bermanfaat, membawa keberkahan, kemudian bisa lulus sampai selesai menjadi betul-betul menjadi guru penggerak yang beliau sendiri bisa bergerak dan menggerakkan rekan-rekannya dalam hal kebaikan. Semoga tetap istiqomah. Bapak Tri Suwandono selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Triana, Koordinator BK SMK Negeri 1 Medan. Di sini saya akan menanggapi tentang desiminasi yang telah disampaikan oleh Bapak Tri Suhandono Eskom, calon guru penggerak angkatan ke-7. Desiminasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Menurut saya, desiminasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Tri Suhandono Eskom selaku JGP angkatan ke-7 sangatlah baik, karena memberikan wawasan tentang budaya positif di sekolah sebagai dasar pembentukan karakter siswa dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salah satu kegiatan budaya positif adalah dengan pembentukan keyakinan kelas yang terdiri dari 4 karakter, yaitu religius, disiplin, peduli lingkungan, dan toleransi. Diharapkan dengan adanya pembentukan keyakinan kelas tersebut akan mampu membentuk karakter siswa di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Medan khususnya. Sukses selalu untuk Bapak Tri Suhandono Eskom. Semoga bisa memberikan kontribusi positif untuk SMK Negeri 1 Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.